Izin, saya juga harus kembali ke Purwokerto segera karena ada kegiatan yang lain. Mas, lanjut Mas. Ya, bahwa kedudukan kami Satpol PP dan Damkar di mana sih secara hukum, gitu ya. Ada urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini ada di pasal 9 sampai dengan pasal 26, yaitu ada urusan yang sifatnya absolut, konkuren dan pemerintahan umum, ya. Kalau absolut sifatnya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, itu taruh absolut. Contoh, ya, ada yang tahu yang masih menjadi kewenangan pusat? Beliau apa ini beliau? Ketahanan dan keamanan. Gak mungkin kan ketahanan dan keamanan diserahkan ke daerah, betul nggih? Yang kedua, jenengan nek nikah diurus oleh sinten? KUA niku instansi daerah atau pusat? Nah, berarti keagamaan. Terus misalnya nyetak duit, Pemda nyetaki dewek-dewek, nggih, fiskal. Semua malih sidang nganggo adat gemelar. Penyelesaian di bawah sebelum litigasi atau sebelum ke persidangan, maka boleh menggunakan musyawarah adat dan seterusnya. Tapi kalau sudah sampai litigasi, ya bukan non litigasi itu sudah sampai masuk persidangan, maka di pengadilan. Maka lembaga peradilan, urusan peradilan ada di pusat, tidak diserahkan ke daerah. Itulah antara urusan-urusan yang bersifat absolut. Ya. Kemudian itu ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan keagamaan. Sehingga terkait urusan-urusan absolut ini menjaga NKRI, di mana suku bunga tetap stabil, inflasi juga bisa ditekan sedemikian rupa dan lain-lain, ya, itu dilakukan sendiri oleh pusat, bukan diserahkan ke instansi daerah, gubernur atau bupati wali kota. Ada yang kemudian urusan yang bersifat konkuren, dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. 6 urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Ya. Jadi di situ dibagi antara pusat dan daerah. Ada 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan seterusnya. Kemudian ada urusan yang sifatnya pemerintahan umum, yaitu kewenangan presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan seterusnya. Nah, lanjut Mas. Nah, urusan wajib terkait pelayanan dasar ada 2 dibagi, yaitu urusan pemerintahan absolut dan pemerintahan umum maupun konkuren tadi ya. Nah, kemudian kita ke fokus sebagai dasar pelayanan otonomi daerah atau konkuren. Ada wajib dan ada pilihan. Wajib ada pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Trantibuk dan Linmas, dan sosial. Bab semua perlu kami jelaskan di sini. Karena sorotannya sih ya. Jadi yang kita di poin 5 kami Trantibuk dan Linmas, sehingga urusan-urusan yang wajib di Pemda Banyumas itu dinas pendidikan dengan jajarannya, sekolah-sekolah dan sebagainya, kemudian dinas kesehatan, dinas pekerjaan, dinas Dinperkim, ya, tata ruang dan yang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kemudian Trantibuk dan Linmas yaitu Satpol PP, itu urusan wajib. Kemudian ada urusan sosial yaitu Dinsos Permasdes. Ya. Sedangkan Trantibuk dan Linmas meliputi 3 urusan, yaitu urusan Trantibuk Linmas itu sendiri, kemudian kebencana alaman dan kebakaran. Trantibuk Linmas dikelola oleh Satpol PP.
kemudian kebencanaan dikelola oleh BPBD, tetapi ada irisan-irisannya. Karena tugas Satlinmas juga termasuk pengendalian kebencanaan juga. Kemudian yang berikutnya ada UPTD, damkar dan penyelamatan. Sehingga kita punya yang SPM, standar pelayanan minimal. Nah, pada saat LPD Bupati pertengahan semester kita disoroti oleh anggota dewan ya, untuk nanti bertanggung-jawaban di tahun 2023 akhir bahwa SPM damkar yang sesuai standarnya itu harusnya adalah 15 menit Bapak Ibu semua. Tapi yang terjadi kita di angka 25 menit gembok, bulannya kita datang masih sudah padam kan gitu. Berbagai faktor yang mempengaruhi tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu semua. Tadi teman semua, saya baru pernah ketemu secara langsung di posko damkar, ya, pos damkar di Kemeranjen. Di sana ada 3 orang petugas Bapak Ibu. Hebatnya 3 orang petugas itu kerja berapa jam? Kira-kira menurut panjenengan? Coba. Hah? Iya, 4 jam. Malah selawe bisa baik. Seperti TNI Polri, terutama TNI itu, seolah-olah, terutama yang ya dan loh TNI nang batilan sing ngapain? Bahkan ada yang kasar, dokter sing apa mau panan truk gitu loh. Ya kan? Mungkin ada beberapa gitu. Tapi jajal bres. Bahkan yang namanya UPT damkar sekarang minimal 7 laporan penyelamatan. Sing awon lah, sing ulah lah, sing kecepit, cincin wise macam-macam. Ya kan? Sekedar mau izin nanti teman-teman bisa tikus mati mampu bingung ngebel damkar. Ya kita lah jajal. Ya orang aku pegawai, gelapnya jurna baik. Mas bisa beruntung akeh banget deh. Kemarin terakhir ada teman kami juga pegawai inspektorat ketone cilik nang talang banyu deh, tapi ketutup genteng. Ternyata itu tawon gede banget mana gawan. Wah, dibongkar mereka kemana terus pati mentenang terus. Kamu dibelah-belah lagi bisa inadilali, ya kan? Nah, sehingga memang kami sangat keterbatasan personilnya Bapak Ibu semua. 3 orang harus 24 jam ya, betul ya? Dari pagi sampai pagi, nanti diganti dari pagi sampai pagi lagi. Memang kekurangan. Nah, terus Pak Amin, apa orang jaluk tenaga maning? Jam, syukur sewu. Bukan negara mas. Oh jangan formasi dari pusat yang sangat terbatas. Kami mendengarkan tenaga honorer pun sudah dilarang dengan surat edaran Kementerian PAN dan RB. Bingung Ibu? NKRI hari. Ya nggak apa-apa, kita nikmati. Maka ada beliau. Pak Kasro, tepuk tangan dulu untuk Pak Kasro. Ada teman-teman Linmas, tepuk dulu tangan, teman untuk Linmas, tepuk tangan. Ada masyarakat, ya sudah senior-senior tetap merawuh. Tepuk tangan dulu untuk beliau-beliau. Kolaborasi dengan beliau-beliau berdua ini, tepuk tangan untuk TNI Polri. Nah itulah, ada Karang Taruna, tepuk tangan Karang Taruna. Maka tahun 2024 kita sudah dapat surat ya dari Kementerian Dalam Negeri
Damkar atau Pemkab Banyumas wajib membentuk namanya relawan kebakaran. Nanti berkolaborasi dengan MPA. Nah ya, jadi kita ada namanya, insya Allah kalau di Wonosobo sudah hampir setiap RW satu orang punya relawan kebakaran yang disingkat apa? Red Car, Red Car. Nah, ya artinya memang boleh dari Linmas, boleh dari mana, biasanya kan cuma double-double gitu. Nah, karena tidak mau jadi relawan. Iya. Nah, iya makanya Pak Dika orang kantor. Jadi insya Allah ini akan kita coba gagas di tahun 2024. Sebenarnya dulu udah mulai digagas, tapi ini ada ketegasan ya. Oke lanjut. Nah, penyelenggaraan urusan kebakaran di kabupaten kota ada dasarnya ini Pak. Ya. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Nah, disinilah poin terakhir, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Disinilah. Ya. Kami nggak akan cerita muluk-muluk lah di sini ya. Artinya bahwa monggo apabila nanti ya kita sih tidak berharap. Mungkin kami kemarin pada saat di bulan November awal saja kita masih pusing Pak. Selain untuk menangani diri kita sendiri di wilayah Kabupaten Banyumas juga kurang kendaraan, kurang personil. Kadang-kadang Bumiayu telepon, Purbalingga telepon, Banjar telepon, Cilacap telepon, minta bantuan karena kebakaran besar yang tidak bisa ditangani. Kadang-kadang di wilayah perbatasan. Kemarin terakhir kita kemana Mas? Bukan. Ya di Bumiayu. Ya kita terpaksa ke sana. Nah, padahal nanti teman-teman bisa melihat mobil pemadam kebakaran yang bawa ke sini. Itu, dan ini kan Pangon anak ini cedek ngeneh ya. Tapi kita bawa dari posko Induk Purwokerto. Nek Pangon Tegawa ngeneh, kok didik nang Pangon anak apa bingung. Nah itulah ketemuan. Terus ya kita sedang mengusulkan Pak. Kita lagi membangun dulu. Janji dari pimpinan sih sekolah, orang selawe lah ya. Orang yang pada itu lagi mau pemilu. Orang yang selawe alasannya nggak pemaning dia orang ngerti. Padahal yang namanya urusan wajib, Mbak kembali ke awal. Urusan wajib ini teman-teman semua ya. Ini harus dipenuhi dulu pendidikan kesehatan PU Penanggulangan Perumahan Rakyat, Trantibum dan Linmas, sosial dan termasuk pemadam dipenuhi dulu sebelum memenuhi kegiatan yang lain. Tetapi ya kebijakannya. Oke kita lanjut. Oke lanjut. Nah ini dasar hukum penerapan standar pelayanan minimum yang sudah kami sampaikan. Lanjut. Nah apa sih SPM? Upaya memenuhi hak dasar warga negara ketika terjadi kebakaran. Jadi urusan wajib punya yang namanya standar pelayanan minimal. Maka yang namanya warga masyarakat kok mengalami kebakaran, dia mempunyai hak untuk diurus oleh negara. Tapi kembali sayangnya kene mati Dakar lebih teka. Sedurunge dengan ketika kene ngomong di sini. Tapi kan ada alasan-alasan tadi ya, alasan Parpras SDM juga alasan panjenengan masyarakat.
Makanya kita kumpulkan di sini dalam pemberdayaan itu. SRM ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh secara pemerintah wajib, warga masyarakat hak, ya, punya hak untuk, haknya apa? Hak dasar untuk hidup. Kemarin kejadian di mana Mas terakhir yang meninggal dunia sepuh karena stroke, Teluk Purwokerto, ya tertolong kebakarannya, tetapi ada yang sepuh usia 80 atas tidak bisa kita tolong, bukan karena kebakarannya sebetulnya, ya. Kemudian hak dasar untuk selamat, Bapak Ibu semua. Selamat bukan hanya selamat kebakaran, Prof. Mungkin sering juga Bapak Ibu semua terkunci. Kemarin unsur cewek terkunci di dalam kos-kosan. Sing jadi masalah bukan penyelamatannya yang kita lakukan, tapi rebutan bocah-bocah boleh nulung. Orang lumai itu bujang-bujang, ya. Nah, itu banyak sekali yang kita lakukan. Hak dasar untuk aman. Nah, ini. Jadi hak masyarakat atau warga negara Indonesia untuk aman. Dalam ini tusi kami adalah aman dari, yaitu tadi kebakaran, gangguan binatang dan lain sebagainya. Makanya kemarin saya paruh kapal kalau nggak salah, waktu Pak PJ datang ke sana, ada yang usul bahwa kalau kami tandur baru 2-3 minggu tanamannya hancur semua. Ternyata itu di lereng pegunungan dan ternyata masih banyak teman-teman, masih banyak celeng. Ya, babi hutan. Hebatnya saya ngeband UPTD daftar misinformasi. Itu kan malam ini tadi ya. Malam berikutnya relawan penembak itu kumpul semua. Dikira celengnya sudah ada. Ya saya juga tidak menjelaskan BA sih ya. Siapkan relawan tembak karena di paruh kapal banyak babi hutan. Krek satu langsung sekitar 15 orang gawa bedil. Nah padahal masih musim kemarau, burung pada tandur, lah celengnya sampah sih pada remudun kan gitu ya. Batalkan dulu, lu gimana sih dan batalkan? Kia nunggu ada celengnya di sini tengah hutan tengah gitu kan. Nah, kemarin, ya bukannya memang hobi sih ya. Kita kumpul di mana? Melung ya kemarin ya. Kita kumpul sering loh, kumpul di Melung ya. Teman-teman mungkin di hutan ada kegiatan apa, kumpul-kumpul malam, kopi-kopi. Kami undangan sih, insya Allah merapat. Biasanya sih kadang-kadang yang membuat menarik anak durene gitu kan. Anak geduk apa? Ini suara geduk ketan tetapi nganggo duren gitu kan. Sudah keren. Nah, itu sudah nanyakan lagi relawan penembak itu bukan berbakin loh, tapi ada berbakinnya juga. Dan salah satu ininya adalah pemilik hotel, Budi Mas, yang di Batu Raden yang baru Grand Kanaya itu suka banget nembak. Dan kapan kita udah mau nembak ini? Tandur biurung nih udah sabar gitu kan. Oke lanjut. Nah, sehingga jenis pelayanan dasar SRM Barat adalah pelayanan dan seterusnya. Lah di sini kita membuka layanan respon cepat, respon time penanggulangan kebakaran. SPM-nya 15 menit Bapak Ibu semua. Tapi kami masih di angka 25. Nah, makanya kalau pos biasanya kenapa sampai dulu itu rata-rata gitu. Tapi ada yang cuma 5 menit, 10 menit, pas 15 menit. Kadang-kadang malah akhirnya di jauh sekali kita kesulitan naiknya. Kadang-kadang masyarakat izin juga ini Bapak Ibu semua yang sangat